Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tamimmu shalihat. Wassalatu wassalamu man bu'isa rahmatan lil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, sebagaimana yang kita akan akhir-akhir ini baru selevel MWC sudah ada yang panik. Mengapa? Karena babul masail ini ternyata mengguncang, membuat banyak pihak mulai merasa terusik, dan sebuah forum kecil saja sudah menimbulkan kegaduhan. Apa yang akan terjadi jika nanti dibawa ke tingkat wilayah, bahkan ke tingkat pusat? Maka saksikan dan jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share agar suara kritis ini terus bergema. Sahabat-sahabatku, mari kita bedah secara berlahan, menikmati secangkir kopi dan sebatang rokok. Babul masail ini baru berjalan. Forum ini bahkan masih di level MWC. Artinya cakupannya sangat terbatas. Baru lingkungan kecamatan atau kota kecil. Tapi mengapa sudah ada pihak yang panik? Bahkan sampai membuat video-video bombastis dengan judul provokatif. Siapapun itu, baik dari pihak Muhyiddin dan Habib Ba'alawi, atau bahkan yang sama seperti apa yang saya lakukan, mengkawal kajian ilmiah mengenai keabsahan nasab Ba'alawi. Tidak usah kita berlebihan punya dalam hal ini untuk menunjukkan kepanikan kita seolah-olah ini sudah pinah. Tidak perlu, santai saja, santai, kan masih tingkat MWC. Jadi kita melihat ya sebatas itulah kapasitas, kredibilitas orang-orang yang namanya juga masih mendasar, masih dasar. Lain halnya kalau ini dilakukan kalau sudah ke tingkat nasional, beda. Kita akan melihat betapa hebat kualitas, kredibilitas, kapasitas seseorang yang tentu tidak diragukan lagi membahas persoalan ini. Nah, kalau masih MWC, ini pun di daerah Brebes, daerah Pulau Jawa, di mana dikenal sebagai kota santri, itu masih penting tuh paham dengan baca kitab. Bayangkan kalau MWC yang jauh dari lingkungan pesantren, jauh dari jangkauan pendidikan yang mengkaji tentang kitab-kitab klasik. Banyak kawan, ada MWC itu memang kualitasnya SDM yang ada di situ memang belum mumpuni, belum siap dengan kajian seperti ini. Jadi orang-orang tentunya yang mengkaji hal ini adalah orang-orang yang berpengalaman, setidaknya pengalaman ketika mereka ada di pesantren. Bagaimana mekanisme babul masail itu, kemudian pembahasannya harus seperti apa. Setidak-tidaknya mereka ini sudah pernah mengalami, walaupun di lingkup kecil. Kalau kita teliti dari hal ini, kepanikan ini bukan semata soal isi, tapi lebih kepada ketakutan kehilangan kontrol narasi. Sudah mulai lihat nanti betapa banyak konten-konten Muhyiddin yang akan memframing, oh lihat MWC, PBNU membolehkan. Kita meyakini bahwa Habib Ba'alawi itu sambung nasabnya kepada Rasulullah SAW, seolah-olah itu sudah finish. Padahal itu tidak demikian. Nanti akan muncul itu. Selama ini ada pihak-pihak tertentu yang terbiasa merasa aman, merasa dominan, yang bela para gus hebat, pendidikannya luar negeri, Timur Tengah, merasa paling berhak bicara. Ada lurah, ada gus, bahkan kiai yang disepuhkan atas nama organisasi yang dibawa-bawa, organisasi NU. Padahal kenyataannya mereka bukan bagian daripada NU, bukan bagian struktural dari NU. Bahkan mereka
berada di dalam struktural dari organisasi lain. Yang di bawah-bawah backgroundnya Nahdlatul Ulama. Kenyataannya mereka masuk di organisasi FPI. Jadi memang seperti itu propagandanya. Ingin terlihat besar, ingin terlihat wah, tapi ya nebeng nama dengan nama yang sudah populer untuk mempopulerkan mereka. Tidak heran kawan. Jadi begitu ada forum kecil yang membahas sesuatu secara terbuka, mereka ini langsung panik, bikin benteng hadangan. Seakan-akan itu sekali lagi sudah finish. Padahal kalau kita bicara struktural organisasi, forum di tingkat MWC hanyalah sebuah ruang percobaan gagasan. Bayangkan, hanya percobaan. Nah kalau kita sudah panik, ya tahu sendiri bagaimana. Percobaan itu bisa saja gagal, bisa saja berhasil, bisa saja acak-acakan, bisa saja kondusif. Tapi yang namanya percobaan rata-rata tidak akan tentu mewujudkan kesempurnaan. Banyak kekurangannya. Tidak ada satupun keputusan yang langsung mengikat seluruh jamaah. Itu tidak bisa jadikan landasan. Namun, sekali lagi, pihak yang panik sengaja menggiring opini seolah-olah forum ini sudah menghasilkan sesuatu yang besar. Seolah-olah sudah final, padahal belum apa-apa. Belum apa-apa. Dan kita tahu, MWC ini bagian daripada organisasi Nahdlatul Ulama. Bagaimana dengan organisasi keislaman lainnya? Bukankah mereka juga mempunyai hak untuk bersuara? Bukannya juga dalam masalah ini adalah menyangkut seluruh kaum muslimin. Di mana? Karena menyangkut urusan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana suara Muhammadiyah? Bagaimana organisasi lain yang lainnya? Apakah mereka tidak perlu? Ya, dibutuhkan, diperlukan agar mencapai keputusan final yang sempurna. Begitu pula yang tidak bisa dinafikan. Ada majelis-majelis ulama Indonesia, di mana MUI itu juga ada yang MWC ya, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi dan pusat. Jadi banyak tahapan. Belum lagi di sektor pendidikan. Mana keterlibatan dunia pesantren, dunia fakultas, banyak kawan. Tidak cukup kita menyoroti tentang musyawarah kecil yang dilakukan oleh MWC. Yang saya lihat di sini adalah MWC Brebes. Kan itu terlihat nampak jelas. Ya tidak bisa kita nafikan lah. Ya memang begitu adanya. Kapasitas, kualitas, kredibilitasnya ya segitu. Adapun seolah-olah mereka sudah memposisikan diri, mensetir segala sesuatu yang tentunya ini yang mereka sudah inginkan keputusannya. Ya tidak heran, namanya masih sekelas kecil. Bayangkan saja, yang duduk jamaah-jamaah itu adalah murid, sedangkan yang menjadi narasumber utama, moderator, seorang kiai. Ya dari sini saja sudah bumi dan langit. Sudah bumi dan langit. Seharusnya kesetaraan. Kalau di tingkat kecamatan itu ya jelas seperti itu. Ada di mana musyawarah itu yang di situ antara kiai dan jamaah ini mengadakan satu kemufakatan atau musyawarah. Nah, yang menjadi narasumber ataupun yang dominan terlebih membela Habib Ba'alawi ya kiainya, ustadznya. Yang jelas yang lain tidak bisa apa-apa kawan. Logikanya lain halnya nanti ketika ini sudah sampai ke provinsi atau pusat, atau persoalan ini diangkat lebih luas, beda. Di situ akan kita lihat semua. Nah, paham ya kawan-kawan? Jadi seolah-olah ini sudah dikatakan final, padahal belum apa-apa. Nah, disinilah kita bisa membaca pola. Kepanikan lahir dari rasa terancam. Jelas terancam. Mereka selama ini nyaman, tenang, bersembunyi di atas nama-nama besar, menggunakan kitab-kitab klasik yang dipraming, bahkan dipalsukan. Mereka nyaman selama ini. Tetapi dengan adanya Babul Masail ini akan ditelusuri secara teliti dan detail. Apakah betul manuskrip itu adalah manuskrip asli? Sebagaimana kita saksikan, itu sudah banyak kawan-kawan yang membahas tentang soal itu. Saya tidak perlu lebih dalam mempertegas persoalan itu. Tapi poinnya ialah segala acuan, segala apa yang kita katakan itu berdasarkan dengan ilmu atau pengetahuan yang kita ketahui, tidak dengan menduga-duga, tidak dengan husnudzon. Di situ kan sudah jelas. Validasi dalam naskah katanya manuskrip itu
Di mana aslinya? Siapa yang mentakik? Ketika ditelusuri, ternyata itu adalah rekayasa buatan. Dan apakah mampu untuk membantah itu? Bisa menunjukkan manuskrip aslinya? Ini kan ada kutip. Di dalam tingkat MWC, ya tidak sejauh itu, tidak sedetail itu. Tapi ini adalah satu gambaran bagi kita. Jadi mereka tahu. Terancamnya itu karena mereka tahu, jika wacana ini dibiarkan berkembang, suara kritis akan semakin besar. Simpul-simpul pemikiran baru akan terbentuk. Dan lama-lama, hegemoni lama akan tergeser. Karena itulah mereka buru-buru menciptakan hoax, kabar bohong, ya, bernarasi, inilah orang NU asli, inilah orang yang berilmu, dan sebagainya. Jadi membubuhi narasi, itu bagi mereka. Bahkan menakut-nakuti jamaah dengan video menggelegar. Ya seperti perkembangan apa yang dikatakan oleh salah satu kiai yang ada di forum sana. Ya banyak akan orang terlibat. Jadi ini sudah menggunakan perasaan. Akan banyak orang-orang yang terlibat. Seakan-akan kita meniadakan para alim ulama terdahulu. Ini pemikiran-pemikiran mereka. Atau bagaimana kalangan-kalangan mereka yang mengisbat lah? Ya kan kita ngajinya secara ilmiah, bukan menduga, bukan atas dasar perasaan. Kalau memang betul, tidak perlu direkayasa, tidak harus dipoles. Dia akan muncul secara natural bahwa keabsahan nasabah Alawi itu sesuai dengan bukti yang ditelusuri, yang memang terverifikasi. Selesai. Mari dalam hal ini kita bongkar lebih jauh. Forum Babul Masail tingkat MWC sebenarnya itu punya dua fungsi penting. Pertama, memberi ruang latihan intelektual bagi jamaah di daerah. Nah, memberikan latihan, hanya latihan kawan. Ini belum di arena yang sesungguhnya, baru pemanasan, latihan. Arenanya nanti. Jadi arena yang sesungguhnya itu bukan di MWC. Mereka ini hanya latihan intelektual. Ini yang pertama. Bagi jamaah di daerah. Mempraktekkan di setiap daerah. Coba untuk memecahkan satu persoalan ataupun satu masalah di dalam syariat. Kita melakukan penelitian, kajian secara ilmiah. Apa kata ulama atau pendapat ulama-ulama dalam kitab-kitab klasik mereka. Berlomba-lomba untuk mencari data, untuk mencari sumber rujukan dan sebagainya. Dan kalau seperti itu pun, ya belum pula kita jadikan ajang baku walaupun segudang kitab yang dibawa. Karena kenapa? Karena kitab-kitab itu kita kaji sebelum kita pahami yang jelas. Jadi yang jelas di sini ialah hanya sebatas bahan latihan kawan. Beda dengan orang yang sudah mempunyai kapasitas, kualitas, kredibilitas itu yang sudah diakui. Jadi mereka memang sudah matang, sudah paham, bahkan di luar kepala kitab-kitab yang menjadi sumber rujukan tersebut. Beda dengan kita. Kalau kita kan bawa kitab, itu memahami konteks itu di tempat. Jadi bukan kepahaman itu bukan atas dasar memang awalnya kita itu memang betul-betul memahami konteks teks yang ada di dalam kitab. Tuh. Kedua, menjadi parameter awal untuk melihat sejauh mana suatu isu dapat diterima atau ditolak oleh masyarakat. Diukur nih, bagaimana gemuruhnya ketika pendapat ini lebih dominan condong kepada Habib Alawi, dan sebaliknya ini dilihat bagaimana gejolak dengan kajian-kajian ilmiah. Apakah mereka menggunakan narasi atau memang dengan kajian ilmu, data, pengetahuan, atau hanya framing-framing belaka? Lihat bagaimana gejolaknya di masyarakat, terlihat di situ. Jadi ketika forum ini muncul dan mulai membahas isu-isu sensitif, sebenarnya itu hal biasa, hanya biasa, bahkan sehat. Sebagaimana kita di pesantren itu sudah biasa namanya babul masail. Kita cecok sama kawan satu kamar biasa. Kita bersaing kitab biasa. Tapi sekali lagi ini adalah berlomba-lomba dalam hal kebaikan, dibolehkan dalam kajian ilmu. Terlebih kita di luar forum. Ya kalaupun ada beda pendapat, beda pandangan, wajar-wajar saja. Dan satu hal, jadi kerangka-kerangka yang dibentuk oleh MWC, apakah ini sudah menunjukkan kesempurnaan atau memang sudah baku? Ya kita lihat. Karena kerangka ini ya jelas belumlah sempurna. Karena masih banyak celah. Masih banyak celah. Seseorang bisa memanipulasi keabsahan nasab. Paham? Di sini. Nanti akan saya jelaskan lagi lebih mendetail. Jadi
Justru perbedaan-perbedaan kita dalam segi sudut pandang itu hal yang biasa. Namun kepanikan muncul karena ada pihak yang tidak siap menghadapi keterbukaan. Mereka tidak siap dengan hal ini. Karena mengapa? Forum musyawarah itu sudah beberapa kali akan diselenggarakan di fakultas terkemuka di Indonesia ini. Tetapi mereka gagalkan dengan berbagai macam cara. Yang terjadi kan demikian. Kalaupun memang mereka itu bisa dikatakan gentleman, bahkan digadang-gadang akan dihadiri oleh ilmuwan-ilmuwan internasional, walaupun itu di kelas fakultas. Antusiasnya masyarakat itu betul-betul luar biasa, tapi digagalkan. Dan justru memanggil Kyai Imad datang ke Robito. Jadi logika kita mau dikemanakan? Jadi saya gambarkan pada Anda, jika Anda bermasalah sensitif sekali dengan saya, Anda sudah keluar-keluar bernarasi, berstatement lantang, tegas, keras, menyakitkan. Terus tiba-tiba saya undang di kamar pribadi saya. Dan Anda tidak tahu persis bagaimana karakter orang-orang yang ada di keluarga saya. Berani nggak? Siapa yang menjamin keselamatan Anda? Terlebih tidak live secara umum. Ya kan ini konyol. Nah ketika tidak dihadiri, mereka framing Kyai Imad Al-Kaburi. Jadi hal-hal seperti inilah kekonyolan-kekonyolan mereka, yang mana sekali lagi demi keselamatan, demi bertahan agar narasi yang mereka tebar selama ini tidak tergoyahkan. Kalau mereka betul-betul yakin ada ilmunya, ada dasarnya, ada landasannya, mengapa harus takut? Harusnya mereka lebih berani membuktikan itu. Paham ya? Jadi mereka ingin semua tetap tertutup, itu keinginan mereka. Nanti di medsos mereka, berita yang beredar ya sudah disetting sedemikian rupa untuk mencokoli masyarakat. Pahamlah, mereka punya media tersendiri, mempunyai bahkan buzzer-buzzer, mempunyai televisi dan sebagainya. Mereka membuat narasi di media sosial ini dengan berbagai macam cara demi untuk memuluskan kepentingan mereka. Semua tetap berada dalam kendali segelintir elit. Ini juga yang mereka harapkan dikendalikan. Jadi backing mereka yang terutama mempunyai jasa kepada Habib Ba'alawi ini berharap bahwa mereka menjadi bagian dari pembela Habib Ba'alawi. Maka yang dilakukan adalah menebar keraguan, menyebar isu murahan, lalu menggorengnya seolah-olah MWC ini telah melampaui batas, sudah final, sudah cukup. Ini yang diharapkan oleh Habib Ba'alawi dan muhibbinnya. Sahabat-sahabatku, kita harus kritis. Apakah benar MWC ini sudah melahirkan keputusan besar? Tentu tidak sama sekali. Karena level di atasnya masih amat sangat banyak. Organisasi Islam yang ada belum terlibat. Pendidikan Islam belum terlibat. Majelis ulama belum terlibat. Jadi masih jauh kawan. Yang ada hanyalah rumusan awal. Catatan-catatan perdebatan, dan itu pun masih akan bergulir panjang. Akan ada tambahan-tambahan, akan ada usulan-usulan dan sebagainya. Jadi ini gambaran awal saja. Apa yang harus dibenahi atas kejadian Babul Masail di MWC, maka nanti akan diperbaiki di wilayah dan seterusnya. Jadi tidak akan mungkin di sini akan semakin turun, akan semakin tidak teliti. Itu tidak akan mungkin terjadi. Seperti itu. Jadi tentu hal ini bukanlah menjadi keputusan yang besar. Yang ada hanyalah rumusan awal. Pahami? Catatan-catatan perdebatan itu pun masih akan bergulir nanti. Ada tambahan. Tetapi di sisi lain, propaganda yang dimainkan justru ingin membesar-besarkan, menakut-nakuti, dan menggiring masyarakat agar panik. Oh berarti kita tidak cinta ulama. Oh kita tidak percaya dengan Imam Nawawi. Oh kita mengkhianati apa yang dikatakan oleh Hadratus Syekh dan sebagainya. Ya jelas framing ini yang akan mereka kuatkan. Mereka akan bersembunyi di nama-nama besar ini.
bahkan mengkerdilkan nama-nama ini untuk kepentingan mereka. Kita dibenturkan, itu akan pasti. Tapi yang namanya ilmiah, apapun hasilnya, apapun kajiannya, tetap tentu kita akan buka walaupun kenyataannya pahit. Karena kenapa? Setiap ulama itu jelas mereka tidak akan tersinggung. Ini kalau ulama beda dengan Habib Alawi, mereka tidak akan tersinggung ketika kitabnya disempurnakan. Mereka bahkan tidak akan marah ketika kitabnya disalahkan. Karena mengapa? Dari muqaddimah jelas mereka mengatakan al-faqir. Beda dengan para Habib, ngomongnya al-faqir, giliran dibantah seakan-akan hebat, seakan-akan mereka menguasai segalanya. Jadi al-faqir itu hanya di mulut saja. Ulama tidak mengakui di dalam muqaddimah mereka adalah al-faqir, butuh kesempurnaan, butuh masukan. Dan kalimat terakhir dari karangan-karangan mereka tidak terlepas dari menyandarkan zat Allah yang memberi pengetahuan. Wallahu a'lam. Jelas ya? Jadi jangan dibenturkan, jelas itu. Jadi tidak ada ketika ulama itu kita bantah, ketika ulama kok kita dinarasikan tidak menghormati, tidak menghargai, bukan ke sana. Justru ulama-ulama itu kalaupun mereka salah dalam beristihad, kalaupun mereka itu masih perlu disempurnakan, mereka akan bangga dan senang. Bagi mereka tidak ada kepentingan. Dan bukan tujuan mereka untuk dimuliakan, ingin dimuliakan, disanjung, dipuji makhluk, bukan tujuan mereka. Bahkan kalau kita melihat secara rinci, teliti, mereka dalam hal menegakkan syariat itu betul-betul menyandarkan segala hukum itu dengan ilmu, dengan Allah yang memberikan anugerah hal dan pengetahuan. Jelas tuh kawan. Jadi paham ya? Jadi menggiring mereka ini, berusaha menggiring agar kita panik. Itu jelas nanti akan terlihat. Pertanyaannya, mengapa mereka takut dengan forum kecil ini? Jawabannya sederhana. Karena setiap forum kecil adalah api yang bisa membesar. Dari MWC, isu bisa naik ke wilayah. Dari wilayah bisa dibawa ke pusat. Dan ketika pusat membahas, saat itulah suara jamaah daerah tak bisa lagi disembunyikan. Tidak bisa lagi. Jadi tahapan kita masih panjang kawan. Dan satu organisasi pun tidak cukup. Harus keterlibatan dari organisasi lain. Terutama yang diakui di Nusantara ini. Maka sebelum api ini membesar, mereka berusaha untuk memadamkannya dengan cara paling klasik. Propaganda, ya, fitnah, dan intimidasi opini. Pasti. Karena cara mereka ini tidak akan jauh. Kepiawaian mereka ini hanya di situ. Propaganda, memfitnah, memutarbalikkan fakta. Ya itu memang kepiawaian mereka. Kita akui itu. Cuma kalau kita bicara tentang amanah ilmu, kalau kita buka tentang kajian ilmiah, ya mereka akan berpikir 10 kali lipat. Kan kalau ditantang gelut perang, wah, ya Habib, terutama di Bahar, ya. Jadi seperti itu kawan, tidak usah heran dengan fenomena yang ada. Nah sahabat-sahabatku, kita juga bisa membaca bagaimana isu ini dimainkan di media sosial. Kita bisa baca video-video yang katanya menggegar, ternyata isinya penuh provokasi tanpa data. Judulnya dibuat bombastis, dibuat serapih mungkin, memanfaatkan emosi penonton, padahal kontennya miskin argumen, miskin, tidak ada, videonya cuma pelangak-pelongok, ngomong aja kagak. Jadi dari video ke video, jadi asli jeplak, otaknya kosong, udah tua pula, banyak itu para muridin Mbah Alawi seperti itu. Jadi perkataan Habib diupload lagi di video mereka, nggak ngomong, cuma pelangak-pelongok aja. Ada pokoknya sependapat dengan mereka diunggah di konten di channel mereka. Mereka hanya pelangak-pelongok. Dikatakan itu video reaction, ya tidak mereaksi, cuma pelangak-pelongok. Itulah yang ada pada Muhyiddin Mbah Alawi. Boro-boro mau buka data, buka kitab, tidak ada. Jadi hanya persoalan yang nampak, yang apa ya, kita katakan sepele pun, mereka tidak bisa menggunakan akal pikirannya untuk berkreasi konten jiplak mutlak, pelangak-pelongok depan layar. Yang dibanggakan itu apanya? Pintaran Anda.
Bukan. Kok Anda bangga membanggakan orang lain? Seharusnya Anda bangga ketika Anda punya gaya khas tersendiri, punya narasi yang keluar dari otak Anda sendiri. Itu baru. Cuma pelangak pelongo, ada lagi yang tidak sesuai, yang sosok pintar, kayak wah ahli dalam segala ilmu. Padahal yang ada cuma narasi-narasi kosong. Miskin dalam argumen. Ini ciri khas propaganda, kawan. Hati-hati. Membangun kepanikan dulu, logika belakangan. Penting panik dulu, gampang urusan. Logikanya nanti. Nah, disinilah tugas kita. Jangan termakan isu. Jangan terburu-buru percaya pada video yang menggelegar, jangan. Justru semakin kencang propaganda itu, semakin jelas bahwa ada pihak yang sedang ketakutan kehilangan kendali, ketakutan kehilangan kehormatan, ketakutan kehilangan kemuliaan. Paham itu? Sudah kadung dihormati, sudah kadung dimuliakan. Kok tiba-tiba ada polemik semacam ini? Tidak siap mereka dengan hal itu. Karena mereka sudah terbuai, sudah kadung enak, masa mau dijatuhkan? Makanya propaganda itulah alat mereka. Jadi sahabat-sahabatku, jelas sudah. Kepanikan yang terjadi di awal babul masail hanyalah cermin ketidakdewasaan dalam berorganisasi. Tidak dewasa kita. Orang ini masih tingkat forum MWC kan? Forum ini kan baru selevel MWC, belum sampai ke wilayah. Apa yang harus ditakutkan? Kalaupun ada keputusan seandainya memberatkan Habib Alawi ataupun sebaliknya, tidak usah. Anggap saja ini latihan di luar daripada arena tanding yang sesungguhnya. Apain kita harus panik? Apalagi wilayah saja belum, apalagi ke pusat. Tapi kenyataannya sudah diputarbalikkan. Seolah-olah putusan final. Ini bukan sekedar salah paham, kawan. Bukan sekedar salah paham. Ini strategi propaganda yang sengaja dimainkan. Paham ya? Jadi kalau ada besok video-video yang berseliburan, oh mengangkat beginilah para alim, beginilah Nahdlatul Ulama, beginilah Kiai Nusantara, ya inilah bagian dari propaganda. Dan ingat, kita belum bicara soal siapa yang sesungguhnya berhak memberi legalitas, siapa yang memiliki otoritas final dalam babul masail. Belum. Ini kan cuma satu organisasi yang lainnya mana? Dan ini tentu akan saya bahas di segmen berikutnya, karena di sana letak inti yang lebih dalam dan lebih mengungkap siapa sebenarnya yang panik. Kita akan buka, kita akan ungkap. Jadi buat kawan-kawan, saksikan terus. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe agar suara kritis tidak pernah padam. Dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dimengerti dan dipahami. Saya Amangku, Hakim Medsos. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.